Selamat pagi, anak-anak. Semangat pagi semuanya. Ibu harap kalian masih dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini mohon maaf Ibu tidak dapat mendampingi kalian dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tapi Ibu harapkan kalian tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun dengan didampingi oleh guru lain, kalian masih dalam keadaan tertib. Jadi dimohonkan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik dan hikmat. Jadi sebelum kita memasuki materi, Ibu akan sedikit membahas kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di pagi hari ini ataupun di siang hari ini. Jadi hari ini Ibu harapkan kalian sudah melaksanakan persembahyangan atau berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Ibu haturkan panganjali umat Om Swastiastu untuk kalian semua. Baik, Ibu akan mulai kegiatan pertama kita, yaitu seperti biasa absensi. Jadi Ibu harapkan kalian mengisi link data hadir terlebih dahulu sebelum kalian menyimak video ini. Nah, link dari absensi atau daftar hadir itu Ibu sudah berikan di Google Classroom kalian masing-masing. Jadi nanti itu ada berupa link dan berupa barcode. Silahkan kalian klik linknya atau scan barcode-nya untuk mengisi daftar hadir. Di daftar hadir, Ibu mohonkan kalian isikan keterangan nama nomor kelas kalian, terus apakah kalian berada di kelas atau berada di ruang lab. Nanti Ibu memohon untuk kalian foto selfie itu minimal 1 MB size-nya untuk Ibu mengetahui apakah kalian benar belajar di kelas ataupun di lab. Jadi Ibu tetap mengabsensi kalian walaupun kalian sudah ada tatap muka bersama guru BK ataupun guru informatika lainnya. Nah, hari ini materi yang kita bahas adalah materi TIK. Nah, TIK ini adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi, sebelumnya kita sudah pernah sekilas membahas mengenai tentang berpikir komputasional. Nah, ini ada kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, Ibu pernah membahas tentang materi berpikir komputasional, di mana kita membuat yang namanya algoritma dan flowchart. Nah, untuk membuat sebuah flowchart, kita perlu yang namanya aplikasi untuk membuat pada komputer kalian, yaitu nanti namanya adalah pengolah kata. Nah, sebelum Ibu mulai dan Ibu lanjutkan materi ini, Ibu akan memberikan terlebih dahulu apa sih gunanya kalian belajar yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jika kalian di jurusan perhotelan, teknologi informasi dan komunikasi ini sangatlah penting untuk yang bekerja di bidang front office, housekeeping, dan lain sebagainya. Di bagian kuliner pun, kalian juga memerlukan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi ini. Nah, di mana misalkan kalian walaupun di bagian kuliner, harus mengerti yang namanya setidaknya basicnya adalah kalian bisa membuat sebuah CV atau biodata. Nah, kenapa seperti itu? Nanti pasti sebelum kalian melamar suatu pekerjaan atau kalian akan training, nah itu pasti akan diinfokan untuk silahkan kalian membuat sebuah CV atau biodata. Nah, ini gunanya kalian untuk memahami apa yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau tujuan umumnya itu, Ibu harapkan kalian mampu mencari informasi itu tidak hanya dari berita di televisi ataupun di radio, kalian juga bisa yang namanya mencari informasi di internet. Nah, yang kedua itu Ibu harapkan kalian dapat menggunakan aplikasi pengolah kata untuk menyusun makalah, proposal, ataupun biodata tadi. Nah, hari ini Ibu akan membahas dua dulu untuk masalah TIK.
Jadi TIK itu nanti ada yang namanya pengolah angka, ada yang namanya presentasi. Jadi nanti di pertemuan berikutnya baru Ibu akan bahas mengenai hal tersebut. Kita membahas dulu yang namanya pengolah kata. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, yang pertama itu seperti yang tadi Ibu bilang, itu ada yang namanya mesin pencarian atau search engine. Nah, itu kita akan bahas sekilas di awal dan juga kita akan membahas tentang pengolah kata. Oke, pertama-tama sebelum Ibu membahas teknologi informasi dan komunikasi yang Ibu jelaskan tadi, apakah kalian pernah mendengar yang namanya apa sih informasi, apa sih yang namanya teknologi, apa sih yang namanya komunikasi? Nah, kalau misalkan kalian sering dengar, bisakah kalian menjabarkan versi kalian sendiri apa sih teknologi, informasi, dan komunikasi tersebut? Jika bisa, nanti Ibu mohon kalian di akhir menuliskan menurut pendapat kalian apa sih teknologi tersebut, informasi tersebut, dan komunikasi tersebut. Nah, teknologi seperti yang kalian ketahui, teknologi yang sekarang ini berkembang adalah yang pertama ada yang namanya teknologi gadget, handphone kalian, laptop, tab, dan lain sebagainya. Terus informasi itu biasanya suatu berita yang bisa kalian simak atau kalian dengarkan. Yang kedua ada komunikasi. Kalau komunikasi itu berarti berbicara antar dua atau lebih seseorang, jadi itu yang namanya komunikasi. Jadi kalau teknologi informasi dan komunikasi berarti kalian bisa tahu alat atau media yang dapat kita gunakan untuk mengolah informasi. Ya. Nah, kalau teknologi komunikasi itu media yang kita gunakan untuk memindahkan atau mentransfer sebuah informasi. Oke. Nah, kalau misalkan teknologi informasi itu contohnya ada pada komputer. Kalau teknologi komunikasi itu biasanya kita bisa menggunakan handphone atau televisi atau radio. Ya, jadi itu yang bisa kita gunakan. Nah, itu contoh dari teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Jadi jangan sampai berubah. Jadi maksudnya jangan sampai tertukar seperti itu. Nah, kalian selama ini pasti sering menggunakan yang namanya search engine. Jadi, search engine yang kalian ketahui atau mesin pencari yang kalian ketahui biasanya itu apa? Boleh kalian sebutkan terlebih dahulu, nanti coba kalian tuliskan juga apa sih yang kalian ketahui tentang mesin pencari atau search engine tersebut. Kalian sering, saya mau mencari sesuatu di handphone saya mau mencari informasi di handphone saya. Kira-kira kalian mesin pencarian di handphone itu yang kalian gunakan apa? Bisa kalian jelaskan? Nanti silakan kalian tuliskan, ketikkan di Microsoft Word setelah Ibu menyampaikan materi tersebut. Nah, oke. Ibu bahas sekilas tentang mesin pencari. Nah, mesin pencari itu merupakan layanan komputer yang dibuat dan dipakai untuk melakukan pencarian sebuah data. Nah, itu biasanya meliputi layanan yang sering kita gunakan untuk membuat kuis, yaitu www. Ada juga yang namanya FTP, ada juga publikasi milis, dan yang lainnya. Cuman yang sering kalian gunakan mesin pencarinya di handphone kalian adalah Ibu yakini itu paling banyak pasti yang menggunakan Google. Apakah benar? Nah, Google ini biasanya kalian cari bisa ada Google Meeting, bisa ada perambah lain, misalkan kalian bisa mencari berita, bisa mencari apa namanya tugas dan lain sebagainya. Nah, jadi Google ini informasi digital yang memanfaatkan media atau elektronik untuk mendapatkan suatu data dan menyampaikan suatu berita.
maupun informasi. Nah, jenis-jenis informasi digital yang sering digunakan di Google, yang seperti tadi Ibu bilang, ada Google Meeting, ada email, ada Zoom, dan lain sebagainya yang bisa kalian akses melalui Google. Ada Google Drive, seperti itu. Kalian bisa mencarinya dengan mesin penambah Google. Terus, yang lain, ada yang kedua, itu ada aplikasi percakapan atau chatting yang biasanya kalian gunakan di handphone kalian. Contoh, misalkan yang sering kalian gunakan adalah WhatsApp, ya kan? Nah, WhatsApp, Messenger, pesan, habis itu yang sering kalian gunakan juga Telegram, Yahoo, dan sebagainya. Gmail, seperti itu. Itu namanya aplikasi chatting. Jadi kalau aplikasi percakapan atau chatting itu bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet. Nah, itu gunanya dari aplikasi percakapan atau chatting. Ketiga, itu ada aplikasi pertemuan online. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada banyak jenis aplikasi pertemuan online. Nah, dulu waktu kita terserang COVID, nah, jadi ada wabah COVID itu kan kita semua di rumah gitu ya, work from home istilahnya. Kita belajar di rumah, bekerja di rumah, apa-apa semua kegiatannya di rumah. Jadi untuk menanggulangi bagaimana caranya kita bisa bertemu, atau sebelum dari kita misalkan terkena wabah COVID ini juga sebenarnya sudah ada aplikasi yang namanya pertemuan online. Itu biasanya dulu digunakan Skype. Jadi kalau kalian tahu, dulu ada yang namanya istilahnya Skype. Skype itu kita gunakan untuk misalkan komunikasi jarak jauh. Jadi aplikasi pertemuan online itu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengadakan sebuah pertemuan atau komunikasi dimanapun. Contoh, misalkan Ibu di sekolah, kalian di rumah, atau kalian yang di sekolah, Ibu sedang berada di rumah, seperti itu. Walaupun jaraknya jauh, jadi kita bisa berkomunikasi dengan aplikasi pertemuan online. Nah, aplikasi pertemuan online ini biasanya kalian membutuhkan yang namanya jaringan. Jaringan yang kalian gunakan bisa jaringan WiFi, jaringan paket data, atau yang lain sebagainya. Nah, contohnya aplikasi pertemuan online ini yang tadi Ibu sebutkan, pertama yaitu Skype, yang kedua itu kita bisa menggunakan yang namanya Google Meeting, yang ketiga kita seperti ini, yang Ibu gunakan adalah Zoom Meeting. Jadi masih banyak lagi aplikasi pertemuan online yang bisa kita gunakan. Aneka aplikasi yang memungkinkan banyak tersedia di platform ponsel, desktop maupun iOS itu seperti tadi Zoom, Google Meeting, Skype, dan lain sebagainya. Kita bisa unduh di Play Store atau di tempat yang lainnya. Nah, nanti di akhir, Ibu harapkan kalian bisa membuat satu informasi atau mencari sebuah informasi di Google ataupun di mesin pencarian kalian mengenai tentang apa sih jurusan kalian tersebut, kenapa sih jurusan itu bisa ada. Nah, kalian bisa jelaskan sepenuhnya mengenai kompetensi keahlian kalian masing-masing. Contohnya, misalkan kalau di perhotelan, bisa kalian cari informasi mengenai perhotelan. Sedangkan yang di kuliner bisa mencari informasi terkait kuliner. Jadi nanti kalian Ibu harapkan mengetik hal tersebut. Seperti biasa di paling atas kalian tuliskan nama, nomor, kelas. Terus di bawahnya nanti kalian tuliskan informasi terkait kompetensi keahlian masing-masing. Nah, nanti silahkan kalian save as dengan tugas informatika 1 dengan nama kalian atau nomor absennya di sebelahnya. Nah, setelah itu kalian kirimkan melalui GCR. Gitu ya. Jadi nanti Ibu akan tempatkan wadah untuk kalian mengumpulkan tugas di Google Classroom. Nanti silahkan kalian kumpulkan tugas tersebut di Google Classroom. Jadi nanti Ibu akan memberikan
waktu dan penjelasannya, Ibu akan jelaskan di Google Classroom kalian masing-masing. Tadi sudah kita bahas mengenai yang namanya search engine. Sekarang kita akan membahas yang namanya aplikasi pengolah kata. Nah, Ibu izin share screen. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu aplikasi pengolah kata? Pasti bingung ya, misalkan apa sih, apa ya, apakah aplikasi pengolah kata tersebut? Jadi, sekarang kita coba untuk belajar aplikasinya dulu. Oke, anak-anak bisa dilihat di layar. Aplikasi pengolah kata itu bisa saja kita menggunakan yang namanya Word, dokumen. Dokumen ini biasanya ada di Google Drive. Itu nanti Ibu bisa jelaskan selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada PPS. Jadi kalian bisa menggunakan ketiga aplikasi tersebut. Hanya saja yang hari ini Ibu akan bahas adalah khusus tentang Microsoft Word. Nah, jadi Microsoft Word itu salah satu perangkat lunak pengolah kata yang masih satu keluarga dengan Microsoft Office. Jadi Ibu akan jelaskan sekilas tentang Microsoft Office. Nah, Microsoft Office itu terdiri dari pengolah kata yang akan kita bahas nantinya, itu pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi. Nah, sejauh ini Microsoft Word merupakan salah satu aplikasi pengolah kata yang banyak digunakan di hampir semua bidang pekerjaan. Nah, sebelumnya juga kita sudah belajar sekilas mengenai Microsoft Word ini. Nah, Microsoft Word dapat membuat sebuah dokumen, baik dokumen formal maupun non formal. Nah, ini contoh dari fitur Microsoft Word. Yang Ibu kasih adalah contoh Microsoft Word versi 2013. Oke. Sebelum kita praktek, ini Ibu akan jelaskan dulu fitur-fitur sesuai angka ini ya. Jadi ada, nah, tanda panah pertama ini, nah di paling atas ini namanya title bar. Nah, sebelum kalian membuat sebuah dokumen, biasanya belum terisi nih nama dokumennya. Kalau kalian sudah save, biasanya itu pasti sudah berubah. Yang awalnya misalkan dokumen 1 itu akan bisa berubah namanya sesuai dengan yang kalian simpan. Ini namanya title bar. Itu judul dari dokumen yang kalian akan kerjakan. Nah, yang kedua ini adalah Quick Access Toolbar. Jadi Quick Access Toolbar ini adalah kumpulan tombol, di antaranya ada Home, Save, Undo. Nah, kalau Save itu kalian sudah tahu tempatnya untuk menyimpan dokumen. Nah, kalau undo itu mengembalikan tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan ada yang namanya repeat typing. Nah, di sini. Yang ini icon save, ini icon undo, yang ini adalah icon repeat typing. Jadi kalau undo itu mengembalikan satu langkah sebelumnya yang kalian sudah kerjakan. Oke, selanjutnya itu yang ketiga ada Windows Management. Windows Management itu yang ini. Nah, di sini ada menu close, ada maximize, ada minimize. Nah, di sini Windows Management itu kumpulan tombol, di antaranya ada yang tadi Windows Help itu yang ada tanda tanyanya. Oke. Terus ada yang namanya ribbon display, minimize, meminimalkan halaman dokumen. Jadi kalau kalian klik minimize-nya, maka halaman dokumennya akan mengecil atau menghilang. Selanjutnya, kalau misalkan kalian mengklik tombol kotak atau maximize-nya, kalian dokumennya akan bisa melebar ataupun mengecil. Nanti Ibu akan praktekkan langsung. Nah, yang terakhir adalah close yang tanda silang. Itu untuk menutup sebuah dokumen. Yang ini tombol close, maximize, minimize. Oke. Selanjutnya, yang di bagian 4 ini adalah yang namanya ribbon.
Ya, yang nomor 4 ini dari home sampai yang namanya menu view. Nah, selanjutnya di bawahnya ini adalah menu ribbon dari home, ya. Atau bisa kita katakan ini adalah grup ribbonnya. Grup ribbon dari menu ribbon home. Seperti itu. Nah, nanti Ibu akan praktekkan semua yang ada di sini di menu ribbon grup yang home ya. Nah, selanjutnya yang nomor 6 ini ada yang namanya ruler. Ruler ini penggaris ya, penggaris di Microsoft Word. Nah, ruler ini mempermudah dalam menyesuaikan dokumen menjadi lebih presisi. Jadi, maksudnya lebih presisi di sini itu misalkan kalian filenya ada di sebelah kiri, mau memindahkan ke tengah atau ke kanan itu biar dia tulisannya sejajar seperti itu. Nah, kalau tadi ribbon itu adalah kumpulan tab yang berisi tentang home, insert sampai tadi menu view. Terus group ribbon itu kumpulan tab yang berisi beberapa kelompok perintah seperti font, paragraf, dan lain sebagainya. Nah, nanti ada yang namanya scroll bar dan workspace. Kalau scroll bar ini menggeser tampilan halaman ke atas maupun kanan dan kiri. Nah, ini yang namanya scroll bar. Ini scroll bar yang ada di kanan ini itu akan ke atas maupun ke bawah. Sedangkan yang di sini, scroll bar yang di bawah ini, dia akan menggeser ke kiri maupun ke kanan. Seperti itu. Nah, ini namanya workspace. Jadi, gunanya untuk mengetikkan sesuatu yang kalian inginkan. Jadi, ini yang namanya workspace atau blank document. Nah, selanjutnya yang ke-9 ada page view sama status bar. Page view ini kumpulan tombol berisi read more, to page layout. Selanjutnya ada yang namanya web zoom control, web page layout. Ya, itu yang ada di menu page view. Nah, sedangkan di status bar itu tombol yang berisi page number di dalam dokumen, menampilkan halaman yang sedang aktif dari halaman awal sampai halaman selanjutnya. Nah, ada proofing check, memeriksa ejaan yang salah dalam dokumen. Terus ada word in dokumen, itu menunjukkan jumlah kata yang ditulis dalam dokumen. Nah, Ibu perkenalkan dulu fitur-fitur yang ada di Microsoft Word pada ribbon home. Nah, pada ribbon home itu ada grup ribbon. Nah, di sini grup ribbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, grup ribbon home itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada yang namanya clipboard. Yang kedua ada home. Nah, ini di sini tulisannya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya paragraf. Selanjutnya ada yang namanya style. Yang selanjutnya ada yang namanya editing. Nah, untuk yang pertama, clipboard ini ada yang namanya menu cut. Yang gunting ini cut. Terus yang seperti dokumen ini adalah copy. Yang ini adalah format pointer, dan ini adalah paste. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau misalkan tombol gunting ini gunanya untuk mengkat atau memotong tulisan. Kalau yang ini mengcopy atau menyalin tulisan. Nah, selanjutnya paste itu gunanya untuk menempelkan tulisan yang kalian buat. Oke, jadi Ibu akan sambil praktek ya. Ibu izin untuk stop share dulu. Oke, Ibu lanjutkan. Di sini Ibu memiliki tulisan. Nah, jadi misalkan contoh tulisannya ada seperti ini. Oke, kita akan praktekkan di bagian
grup ribbon yang namanya clipboard. Jadi yang pertama itu ada menu copy. Kita coba mengcopy tulisan. Nah, misalkan Ibu akan mengcopy tulisan materi pengolah kata. Seperti biasa, Ibu sudah ajarkan kalian sebelumnya. Nah, kita blok tulisan tersebut yang ingin kita copy. Nah, di sini ada banyak fitur yang kita bisa gunakan. Yang pertama, Ibu jelaskan dulu di menu-menu ini ya. Yang pertama, copy. Nah, kita klik copy. Setelah kita klik copy, posisikan di mana kita mau mengcopy tulisan tersebut. Misal, Ibu taruh di bagian bawah tulisan ini. Kita klik enter pada keyboard. Setelah itu kita klik yang namanya paste. Paste itu menempelkan. Jadi, nah, nanti akan seperti ini. Oke, selanjutnya, kalau kita misalkan mau meng-cut sebuah tulisan, itu biasanya tulisan di awal akan menghilang. Ibu contohkan ya. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan menu quick access. Nah, kita coba menggunakan tombol yang namanya undo. Tadi kan undo itu mengulang kegiatan sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan Ibu klik undo, nah, yang tadi kegiatan kita itu menghilang. Nah, kita coba cut ini. Ya, kita cut. Nah, jika cut, tulisan yang kita blok akan menghilang. Nah, contoh Ibu misalkan mau menaruh tulisan tersebut di bawah. Kita paste. Jadi, itu bedanya copy dan cut. Nah, Ibu gunakan undo lagi. Jadi, itu yang bisa kita gunakan untuk menu clipboard. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan menu font. Nah, menu font ini ada beberapa fitur. Yang pertama ini yang namanya font atau font themes. Nah, di font ini gunanya untuk merubah jenis tulisan kalian. Nah, yang awalnya misalkan, contoh, Ibu di awal menggunakan jenis fontnya adalah Times New Roman. Nah, di sini, kalau misalkan kalian tahu apa nama atau name font yang mau kalian gunakan, itu bisa kalian ubah atau ketik langsung. Contoh, misalkan Ibu tahu yang namanya Cambria. Jadi, seperti biasa, kalian harus blok terlebih dahulu kata yang mau kalian ubah fontnya. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan kalian nggak tahu jenis-jenis fontnya, nah, kalian boleh klik tanda panah ini. Ya. Nah, klik tanda panah ini di sini ada banyak pilihan dari menu fontnya. Nah, contoh misalkan Ibu mau ganti fontnya kalian dengan yang namanya ini, Broadway misalkan. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, materi selanjutnya itu kita merubah yang namanya ini. Ini namanya font size. Jadi, size dari tulisan kalian mau ubah, itu kalian bisa klik di sini, seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, misalkan Ibu mau merubah font size dari judul dari kalimat ini. Nah, yang awalnya misalkan 18, itu terlalu kecil, Bu. Misalkan seperti itu, kalian bisa ubah, kalian ketik sesuai dengan yang kalian inginkan. Misal, contohnya Ibu mau font size-nya 25. Tinggal Ibu ketik, kita enter. Seperti biasa, itu kalian harus blok dulu tulisannya ya. Jadi selanjutnya, kalau misalkan, Bu, saya maunya biar ada ketentuannya deh, gitu misalkan. Jadi ini bisa kalian klik itu sesuai dengan size yang di sini. Misalnya, ini ada size 36, 48. Nah, kalian bisa klik di sini di font size-nya. Seperti biasa, kalian klik di menu yang ini, font size. Selanjutnya, nah, di sini ada yang namanya increase font size sama decrease font size. Nah, kalau increase ini gunanya untuk menaikkan font size-nya. Kalau decrease ini menurunkan
font size-nya. Jadi, kalau misalkan Ibu klik yang ini, kalian, nah, otomatis di sini berubah juga. Jadi, dia mengecil tulisannya. Size tulisannya ya, yang mengecil. Terus, misalkan Ibu klik yang ini, akan membesar dia font size-nya. Seperti itu. Kita lanjutkan di sentence case. Nah, sentence case ini gunanya untuk mengubah jenis tulisan kalian. Itu ini namanya change case. Oke. Change case ini ada sentence case, lower case, upper case, capital each word sama to go case. Jadi di pertama itu ada sentence case. Sentence case itu gunanya untuk merubah tulisan kalian yang awalnya di awal huruf itu hurufnya akan kapital dan diikuti huruf kecil. Setelah itu ada lowercase. Lowercase ini untuk mengecilkan seluruh tulisannya. Ibu kasih contoh ya. Ini yang namanya sentence case. Terus ini namanya lowercase. Nah, jadi semua tulisannya mengecil ya. Oke, selanjutnya ini adalah uppercase. Nah, ini namanya uppercase. Uppercase ini untuk membesarkan tulisannya. Terus semua hurufnya itu bercetak kapital. Terus yang selanjutnya ada capital each word, berarti di setiap awal kalimatnya itu hurufnya kapital, sisanya huruf kecil. Nah, selanjutnya ada toggle case. Nah, toggle case itu kebalikan dari sentence case. Nah, jadi kalau toggle case, huruf depannya kecil, sisanya huruf kapital. Contohnya seperti ini. Nah, yang ini ada namanya icon clear formatting. Clear formatting ini gunanya untuk menghapus semua format yang sudah kita buat di awal. Contoh, oke, nah jadinya seperti ini. Nanti ini format awal. Jadi nanti kita ubah lagi, misalkan contoh ke format tadi ya, misalnya ke uppercase. Oke, nah ini tulisannya, oke. Jadi ini formatnya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya bold, italic, sama underline. Ibu coba pakai ini ya. Nah, contoh. Kalau BIU ini, atau bold, italic, underline ini gunanya untuk yang pertama, bold. Bold itu menebalkan tulisannya. I itu italic, itu gunanya untuk memiringkan tulisannya. Nah, biasanya italic ini digunakan untuk istilah-istilah asing atau bahasa asing. Contohnya, kalau ada istilah menggunakan bahasa Inggris, biasanya digunakan garis miring. Terus, underline, seperti katanya, itu menggaris bawahi tulisan kalian. Jadi, Ibu klik, nah, di tulisan kalian ada garis bawahnya. Terus, misalkan ada yang namanya ini strict stroke. Strict stroke ini gunanya untuk memberikan coretan pada bagian tengah. Contoh, kalian ketika rapotan, itu kan ada tulisan naik kelas atau tidak naik kelas. Contoh juga lulus atau tidak lulus ya. Itu biasanya ada coretan di bagian tengahnya kalau misalkan kalian naik kelas, coretannya pasti di tidak naik kelasnya. Contohkan ya, di seperti ini. Nah, tulisannya akan tercoret di bagian tengah. Terus, nah di sini ada yang namanya subscript, di sini ada yang namanya superscript. Kalau superscript ini biasanya digunakan untuk pemangkatan di matematika. Terus, kalau subscript ini biasanya digunakan pada simbol-simbol kimia. Contoh ya, oksigen atau O2. O2. Nah, kalau kita mengetikkan biasa kan dia akan tulisannya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau mengecilkan tulisan duanya, itu kita klik aja subscript-nya. Nah, jadi tulisannya menjadi O2. Misalkan kita tulis selanjutnya, ini kok masih tulisannya di bawah. Jadi kalian tinggal blok aja tulisannya, kalian klik lagi seperti ini, nah akan berubah dia tulisannya seperti awal. Nah, misalkan tulisan untuk superscript.
Nah, superscript itu biasanya ada tulisan 3/5, kan? 3/5. Kalian boleh klik di awal atau klik nantinya di angkanya. Contoh, yang tadi kan Ibu langsung tuliskan O2. Sekarang misalkan Ibu langsung klik superscript-nya tulis 5. Nah, jadi nanti langsung ketulis seperti ini. Kalau misalkan mau mengembalikan ke semula, tinggal kalian klik saja superscript-nya kembali. Nah, nanti mouse-nya atau arah dari ketikannya akan mulai seperti biasa. Oke, selanjutnya di sini ada teks efek dan tipografi. Teks efek dan tipografi ini ada banyak jenisnya. Oke, ini. Nah, nanti kalian bisa mengatur warna dari outline-nya. Outline itu berarti di garisnya. Terus bisa mengatur shadow-nya atau bayangannya. Bisa mengklik reflection-nya. Reflection itu berarti pantulannya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini Ibu langsung praktekkan. Jadi, misalkan Ibu pakai yang ini ya. Ibu pakai ini, jadi otomatis format tulisannya berubah. Yang ada shading-nya, ada pewarnaannya, gitu. Misalkan Ibu ganti teksnya jadi warna hijau gitu ya. Tadi kan warnanya biru. Sekarang kita ganti warna hijau. Contohnya seperti ini. Oke, misalkan kita mau pakai ada shadow, Bu, gitu. Shadow-nya tinggal kalian pilih sesuai dengan yang kalian mau. Nah, contoh Ibu misalkan seperti ini. Jadi tulisannya lebih menarik seperti itu. Terus bisa juga di reflection kalau kalian mau. Nah, jadi kalau ada reflection itu ada pantulannya. Contoh seperti ini ya, ada shadow, ada reflection-nya. Terus selanjutnya di sini ada namanya menu text highlight color. Text highlight color ini memberikan latar belakang pada teks kalian. Latar belakang warna. Contoh, Ibu pakai yang ini. Misalkan ya, kalian pilih sesuka kalian. Ibu misalkan pakai warna hijau deh, ya, atau seperti ini. Jadi background dari si tulisannya berwarna. Gitu. Terus yang ini ada yang namanya font color. Font color ini merubah warna dari tulisan kalian. Contoh ini biru dalamnya ya. Font yang berubah, font yang dalam. Nah, awalnya hitam, berubah misalkan jadi kuning atau berubah jadi yang lainnya gitu. Kalian boleh praktekkan. Terus itu yang di bagian font. Sekarang Ibu akan jelaskan di bagian paragraf. Nah, nanti di sini, di ujung-ujung ini, ada yang namanya menu clipboard. Nanti kalau misalkan contoh ya, Ibu klik menu clipboard ini, di ujung tanda panah ini, nah maka di sini akan ada format dari clipboard. Nah, Ibu close. Nah, di sini juga ada menu format font. Nah, di sini kalian bisa mengatur fontnya, font style-nya, size-nya, font color, underline style-nya, automatic-nya, dan lain sebagainya. Di sini ada pengaturannya juga, gitu ya. Tinggal klik OK. Bisa kalian atur di sini atau langsung sekalian di sini. Nah, lanjut di bagian paragraf. Ini di sini ada namanya bullets, ada yang namanya numbering, di sini ada yang namanya multi-level list, ada yang namanya decrease indent, yang ini namanya increase indent, terus di sini ada yang namanya short, ini ada yang namanya show and hide, di sini ada yang namanya alignment left, center, alignment right, terus justify, di sini ada yang namanya line and paragraph spacing, di sini ada yang namanya shading, dan ada juga yang namanya border. Jadi sebelum kita pakai, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu gitu ya. Apa sih menu-menu itu gitu.
Jadi, yang selanjutnya adalah paragraf. Nah, Ibu jelaskan sekilas, paragraf menurut KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan. Sedangkan pada Microsoft Word, menu paragraf terdapat berbagai menu dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Yang pertama tadi Ibu jelaskan bullets. Nah, bullets ini digunakan untuk memberikan tanda bullets pada kalimat atau paragraf yang kalian buat. Nanti Ibu contohkan. Kita coba bullets dan numbering dulu ya. Nah, yang kedua, numbering digunakan untuk memberikan nomor pada kalimat atau paragraf yang kalian buat. Kita contoh langsung praktek. Contoh ya, misal seperti yang Ibu tulis tadi, misalkan kita di blank dokumen aja ya. Nah, misalkan kita biasanya kalau mau nulis nomor 1, 2 itu kalian ketikkan 1, di enter 2, di enter 3, seperti itu kan. Nah, kalau sekarang kita sudah bisa memakai yang namanya numbering. Di sini sudah ada formatnya. Jadi di sini seperti biasa sudah ada tanda panah. Anak-anak bisa klik. Nah, di sini ada menu 1.1, 123, ABC, 123, dan lain sebagainya. Misal, Ibu mau menuliskan nama, misalkan Ani, Budi, Agus, seperti itu. Nah, jadi Ibu akan memberikan format numbering. Nah, format numbering itu tidak hanya ada numbering saja, itu bisa juga ada hurufnya. Misalkan contohnya seperti ini. Atau bagian 1, 2, 3 seperti ini. Ini contoh untuk pembagian numbering biar kalian tidak menulisnya satu per satu. Terus kalau misalkan yang tadi Bu, ada balance gitu misalkan. Balance itu yang seperti ini. Nah, ini kan kalau di enter dia otomatis ada angkanya. Kita hapus misalkan. Kita hapus, kita ketikkan sesuatu yang baru. Misalkan contohnya Ani suka warna kuning. Ya. Suka warna merah juga. Tuh, misalkan. Nah, kita pakai balance di sini. Contoh balance nih ada ini aja ya. Ada beberapa menu. Nah, ini kalian bisa pakai ini. Contoh, Bu, ada nggak misalkan balance yang lain? Ada. Kalian bisa klik di sini, define new balance. Nah, di define new balance ini di sini ada simbol, ada picture, ada font. Misalkan Ibu pakai yang simbol, gitu ya. Nah, simbolnya ada seperti ini nih banyak. Tuh. Kalian tinggal pilih contoh ya, Ibu milih yang ini. Bu, double klik, klik OK. Nah, ini nanti seperti ini deh contohnya. Contoh di Budi misalkan. Seperti biasa kita hapus. Kan Budi suka warna biru, suka warna hitam, suka warna hijau, ya. Nah, kita coba pakai icon lain misalkan. Saya mau pakai icon lain dong Bu, gitu. Misalkan di menu font. Sorry, di menu picture. Oke, nggak bisa. Nah, Ibu nggak ada space online. Misalkan simbol. Kita cari simbol yang lain. Misalkan Ibu pakai yang ini. Oke. Nah, itu yang ini. Jadi nanti simbolnya begini. Ini yang ini namanya numbering, yang ini namanya balance. Balance itu merupakan bentuk dari simbol-simbol ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, Ibu lanjutkan di bagian yang selanjutnya itu ada yang namanya multi level list. Ini digunakan untuk membuat daftar item dengan level yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ada alignment left, center, right, dan justify. Nah, ini Ibu akan jelaskan sekilas. Jadi, ini yang namanya multi-level list. Jadi, ini ada untuk pembuatan makalah ini ada level-levelnya. Ibu contohkan ya. Sekarang yang ini deh.
Ibu klik di salah satu ya. Kan Ibu pakai yang ini. Nah, nanti kalau ada tulisan di bawahnya, contoh, nah, dia akan lanjut seperti itu. Nah, kayak gitu. Itu ya. Jadi ini formatnya seperti itu. Contoh yang lain misal ini. Nah, dengan huruf dia. Jadi itu gunanya. Nah, terus di sini sekarang ada yang namanya alignment left. Alignment left ini gunanya untuk membuat tulisan kalian terletak di sebelah kiri. Terus contoh tulisan ini. Ibu letakkan di bagian kiri. Ibu klik left. Nah, yang awalnya di tengah-tengah akan berubah menjadi posisinya di sebelah kiri. Selanjutnya ada center. Jadi kalau center ini mengubah posisi di bagian tengah. Contoh, ini taruh bagian tengah, ini juga ibu taruh bagian tengah. Nah, terus kalau alignment right itu gunanya untuk mengubah posisi tulisan kalian berada di sebelah kanan. Contoh ya, ibu blok ini ibu taruh alignment right. Nah, tulisannya di sebelah kanan. Terus ada yang namanya justify. Nah, justify ini membuat tulisan kalian rata kanan kiri. Jadi ibu blok ya, contoh nih. Ini awalnya. Kalau kalian menulis sesuatu yang berbentuk kalimat, biasanya kan bentukannya seperti ini nih, nggak rata. Jadi kalau justify itu meratakan bagian kiri dan meratakan bagian kanan. Dia biar bisa nanti tulisannya sejajar, gitu ya. Jadi tulisannya biar sejajar. Jadi kita klik ini. Nah, tulisannya menjadi lebih rapi. Terus selanjutnya ini ada yang namanya line and paragraph spacing. Ini gunanya untuk memberikan jarak pada pada tulisan di baris pertama atau baris kedua atau pada sebuah kalimat. Contoh, kita pakai yang atas. Nah, kita klik. Nah, di sini ada 1,0, 1,5, 1,15, 2,0, 2,5, 3,0, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, contoh, Ibu remove dulu space after paragraph. Jadi, meremove spasi setelah paragraf gitu kan. Kan karena ini jaraknya lumayan kan tadi gitu ya. Sekarang Ibu remove dulu. Oke. Nah, sekarang Ibu kasih jarak 2,0. Nah, jadi jaraknya antara baris pertama tulisannya ke baris kedua itu 2,0. Jadi kalau misalkan Ibu mau rubah terlalu besar itu Bu, misalkan gitu. Ibu ubah ke 1,15. Jadi, seperti itu. Ini memberikan jarak. Contohnya juga yang ini, Ibu blok, Ibu kasih jarak jadi 1,5. Nah, jadi jarak setiap barisnya itu 1,5 ya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya shading. Nah, shading ini memberikan background keseluruhan tulisan. Contoh ya. Misalkan seperti ini. Kasih warna pink. Ini jadinya background biasanya warnanya pink seperti itu. Terus di sini ada yang namanya border. Nah, jadi misalkan Ibu blok ya yang ini ya. Berikan border. Border jadi contoh bordernya yang ini. Nah, nanti seperti ini dia bordernya. Itu ada pemberian garis atau pemberian jarak gitu ya. Nah, ini contohnya dari border. Oke. Nah, sampai sini ini border. Nah, Bu, kalau misalkan saya mau mengindahkan pinggiran tulisannya gitu. Kita klik border and shading. Nah, di sini di bagian border ini, okay, border and shading. Nah, di sini ada yang namanya style, color, sama width. Nah, misal, Ibu mau memberikan
di bagian border sini, pinggir-pinggirannya ya. Ibu pakai art. Contoh, ibu pakai pinggirannya itu nah yang ini Mas. Ibu klik OK. Jadi, nah di tulisannya ada border seperti ini. Gitu. Jadi kalian makalahnya biar lebih menarik, biar lebih cantik seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada menu style ya. Ada sama menu find, replace, select, sama editing. Nanti untuk style yang Ibu akan jelaskan langsung praktek. Nah, untuk find, replace, select, sama editing, nah ini Ibu jelaskan dulu beberapa fungsinya. Untuk find itu digunakan untuk mencari kata atau kalimat yang ingin Anda cari pada dokumen yang Anda buat, tanpa harus scrolling ke atas atau ke bawah. Terus misalkan, ini bisa di cara cepatnya di keyboard itu kalian tinggal klik Ctrl F. Terus replace itu digunakan untuk mengganti kata atau kalimat pada halaman dokumen yang Anda buat. Nanti Ibu kasih langsung contohnya. Terus ada select. Select ini digunakan untuk memilih suatu objek atau kalimat yang terdapat pada dokumen. Oke, kita praktekkan langsung ya. Contoh, kita ke menu find dulu. Tadi menu find misalkan kita klik gitu ya. Nah, di sebelah sini akan ada muncul navigation-nya. Misalkan Ibu mau mencari kata Microsoft. Nah, jadi kata Microsoft-nya nanti ke blok 1, 2, 3, 4. Ada 4 tulisannya. Misalkan Ibu klik yang ini. Nah, Microsoft-nya terdapat yang di sini. Terus Microsoft-nya di sini. Ini lagi. Nah, kalian biar tidak, oh mana sih tulisan Microsoft? Gitu. Biar nggak nyari dari atas sampai bawah seperti itu. Terus Ibu ke sini. Tadi ada yang namanya replace. Nah, replace. Replace ini gunanya untuk misal mengubah tulisan yang awalnya Microsoft MS. MS titik gitu ya. Kita replace. Nah, otomatis dia akan berubah. Nah, jadi yang awalnya Microsoft jadi MS Word. Nah, ini akan berubah seperti itu. Terus select, ini misalkan kita mau memilih ke semua tulisannya ini dipilih gitu ya. Select all. Nah, jadi gunanya seperti itu. Oke, Ibu akan terangkan tombol-tombol yang cepat di keyboard ya. Untuk pertama, untuk find, itu ada yang namanya Ctrl F. Nah, maka itu cepatnya, cara cepatnya. Yang kedua, Ctrl H untuk replace. Nah, untuk select, Ctrl A. Itu cara cepatnya. Nah, tadi untuk bold, misalkan ya, untuk bold, itu kita blok dulu kalimat yang mau di bold, klik Ctrl B. Terus garis miring, Ctrl I. Terus underline, Ctrl U. Kayak seperti itu. Terus misalkan mau merubah case-nya. Contoh, mau merubah case yang ini. Nah, tinggal kalian klik Shift F3. Misalkan, nah ini yang besar. Untuk yang kecil ini, selanjutnya ini, selanjutnya. Nah, ini cara cepatnya ya. Ini contohnya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya style. Style ini gunanya untuk mengubah format dengan cepat. Bu contohkan ini, kita klik tanda panah yang paling bawah, kita klik yang normal. Nah, nanti tulisannya akan kembali normal seperti awal. Oke, setelah itu Ibu akan beritahukan cara untuk kalian menyimpan file atau dokumen yang akan kalian kerjakan. Jadi di sini ada menu save.
kalian boleh klik ini langsung atau klik pada bagian file. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan Office 2007, itu ada yang namanya Office button, itu lambangnya bulat, bulat di dalamnya ada warnanya seperti itu. Nanti kalian tinggal klik Office buttonnya, terus nanti kalian klik Save As. Nah, untuk yang ini di Office 2013 sampai seterusnya, itu kalian klik File, Save As. Nah, kalian browse. Nah, di sini kalian tinggal pilih di mana mau kalian taruh dokumen kalian. Jadi kalian contoh, misalkan boleh di dokumen, boleh di download, atau boleh di data D atau data E atau data B. Nanti di sini tergantung jenis datanya. Nah, kalian silahkan buat folder. Ibu contoh, ibu taruh di dokumen, ibu contohkan, kalian cari yang namanya new folder. Nah, ini diklik. Nah, nanti muncul di sini. Kalian tinggal backspace, hapus di menu keyboard, terus berikan kelasnya. Jadi 10, contoh ya, 10 PH0 seperti itu. Kalian tinggal klik enter. Nah, jika sudah, klik enter sekali lagi. Nah, di sini ada blank dokumen, belum ada file gitu ya. Nah, ini berikan nama kalian. Contoh, kalau sekarang itu kasih nama latihan TIK 1. Seperti itu. Setelah itu isikan nama kalian, Ayu, nomor absen berapa? Absen 3, misalkan gitu ya. Nanti tinggal diklik save. Nah, nanti akan tersimpan seperti ini. Oke, sampai situ paham ya? Nah, setelah kalian selesai untuk membuat ini, silahkan kalian close dokumen kalian, lalu klik menu Windows atau menu Start, diklik, nanti kalian klik Power, setelah itu Shutdown. Matikan semua komputer yang kalian gunakan, setelah itu silahkan kalian kembali ke kelas. Baik, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Jadi Ibu harapkan nanti kalian sambil mendengarkan video Ibu, kalian juga sambil praktek. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan kalian WhatsApp Ibu dan ditunggu untuk respon dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Untuk tugas hari ini, Ibu akan share di GCR. Selamat belajar. Semoga kalian paham dengan materi Microsoft Word, pengolah kata, bagian menu ribbon home, dan grup ribbon yang ada pada home. Minggu depan Ibu akan jelaskan bagian insert, design, dan layout. Jadi, itu saja untuk hari ini. Selamat pagi. Terima kasih.